Sudirman, yang sebelumnya sulit ditemui di Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon, telah dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung. Mendengar kabar ini, keluarga Sudirman di Cirebon menyambut dengan antusias dan berencana untuk melakukan kunjungan besar-besaran ke Bandung. Kakak kandung Sudirman, Beni, mengungkapkan perasaan lega dan bahagianya setelah mendengar kabar tersebut. Ya, alhamdulillah, senang sih kalau udah dapat kabar, Sudirman sudah ada di Lapas Bancai, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, malam. Beni juga menuturkan bahwa setelah menerima kabar kepindahan adiknya, ia langsung berencana untuk bertemu dengan Sudirman. Pertama, saya ingin ketemu ya, insya Allah dijadwalkan oleh tim Peradi dan Bu Titin, Kamis besok. Ucapnya, kunjungan tersebut, menurut Beni, merupakan momen penting bagi keluarga untuk bisa berbicara langsung dengan Sudirman dan mengetahui kondisi sebenarnya di dalam lapas. Nanti biar bisa ngobrol juga sama Sudirman. Nanti mau tahu saja, gimana di dalam itu bagaimana, jelas dia. Beni juga berharap seluruh anggota keluarga dapat berkumpul dan bersama-sama menjenguk Sudirman di Lapas Bancai. Intinya pokoknya pengen ketemu dulu, saya mau biar semua, keluarga dan kuasa hukum, ngumpul lah. Saya mau nanti, saya dan keluarga, kakak adik itu semua masuk bisa besuk Sudirman semua, katanya. Menurut Beni, pertemuan terakhir Sudirman dengan keluarga terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 2024, saat ibu Sudirman sempat menemui putranya. Namun, pertemuan tersebut berlangsung dalam pengawasan ketat petugas penyidik sehingga tidak bebas. Itu pun tidak bebas, dikelilingi banyak petugas penyidik. Ibu dan bapak jadi sedih, hingga akhirnya nangis, ujarnya. Selain itu, Beni mengungkapkan keinginannya untuk memindahkan Sudirman ke Lapas Cirebon agar lebih dekat dengan keluarga, mengingat orang tua Sudirman sudah lanjut usia dan biaya untuk perjalanan ke Bandung cukup besar. Nanti setelah ketemu semua, saya minta langsung dipindahkan ke Lapas Cirebon, biar dekat, apalagi orang tua sudah pada sepuh, ditambah kalau ke Bandung butuh biaya, ucap Beni. Keluarga berharap dapat segera melakukan kunjungan dan mendapatkan kepastian lebih lanjut terkait nasib Sudirman. Sebelumnya, kabar Sudirman sudah berada di Lapas Bancai Bandung diinformasikan oleh mantan kuasa hukumnya yang juga pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti. Ya, tadi sore pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya mendapatkan informasi dari Peradi di Bandung bahwa Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Mudah-mudahan betul, ujar Titin Prialianti saat diwawancarai di rumahnya, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, malam. Menindaklanjuti informasi tersebut, Titin menyebutkan bahwa keluarga Sudirman berencana untuk melakukan kunjungan ke Lapas Bancai pada hari Kamis mendatang. Dia berharap bahwa kunjungan kali ini akan lebih leluasa dibandingkan saat Sudirman masih berada di Polda Jabar. Mudah-mudahan betul. Karena kan waktu di Polda Jabar yang boleh menengok Sudirman hanya bapak dan ibunya, itu pun dikelilingi oleh penyidik. Tapi mudah-mudahan di Lapas Bancai Bandung hal itu tidak terjadi, sehingga Beni, kakak Sudirman, bisa masuk ke Lapas Bancai. Begitupun juga anggota Peradi yang sudah ditunjuk keluarga untuk mendampingi keluarga Sudirman, ucapnya. Lebih lanjut, kuasa hukum dari Sama Tatal mengungkapkan keinginan keluarga agar Sudirman dapat dipindahkan ke Lapas Cirebon, menyusul 6 terpidana lainnya dalam kasus yang sama. Namun, ia mengakui adanya kekhawatiran terkait kemungkinan penolakan dari kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon terancam kian miris. Sudirman terancam tak bisa lepas dari jeratan hukum di kasus Vina Cirebon. Sebab, Sudirman tidak ikut mengajukan peninjauan kembali, PK, bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang lainnya. Rupanya Sudirman tak mengajukan PK bersama 6 terpidana karena pengakuannya pada penasihat hukum, PH. Pengakuan Sudirman itu berbeda dengan 6 terpidana lain yang membantah membunuh Vina dan Eki. Sudirman justru mengaku memukul Vina dan Eki di malam kejadian. Hal itu yang membuat kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, tak bisa menunggu Sudirman. Jutek Bongso mengaku sudah berkomunikasi soal PK dengan penasihat hukum Sudirman. Kepada Jutek Bongso, PH Sudirman itu mengaku akan mengajukan PK seperti 6 terpidana lainnya. Namun menurut penasihat hukumnya, Sudirman memiliki kasus berbeda dengan 6 terpidana lain. Kata penasihat hukumnya, Sudirman tidak membantah adanya peristiwa pada malam itu.
Meski mengaku memukul Vina dan Eki, Sudirman membantah membunuh keduanya. Untuk itu menurut dia, Sudirman tidak bisa mengajukan PK bersama dengan 6 terpidana lainnya. Sebab 6 terpidana yang telah mengajukan PK tidak mengakui adanya kejadian itu. Bahkan, lanjut dia, saat ini banyak saksi dan bukti yang menyampaikan bahwa peristiwa itu sebenarnya bukan pembunuhan. Menanggapi hal itu, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengaku heran dengan sikap Sudirman yang mengaku memukul kedua korban. Ia menilai, pengakuan Sudirman itu tidak kuat karena tak dilengkapi dengan alat bukti lainnya. Sehingga menurut Oegroseno, posisi Sudirman dengan 6 yang lain seharusnya sama. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon pun segera meluncur begitu mengetahui kabar tersebut. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Menurut informasi yang dihimpun, Sudirman sudah beberapa hari di lapas tersebut. Jutek juga sudah memberikan informasi kepada keluarga soal keberadaan terbaru Sudirman. Jutek mendapatkan informasi tersebut dari rekan sesama pengacara yang mengabarkan bahwa Sudirman berada di sana. Untuk mengkonfirmasinya, tim kuasa hukum meluncur ke lokasi yang dimaksud. Namun, tim kuasa hukum tak mengajak dengan pihak keluarga Sudirman karena di luar jam besuk. Jutek menegaskan bahwa pihaknya bukan menjadi kuasa hukum Sudirman. Kedatangan tim kuasa hukum ke Lapas Bancai untuk mewakili kepentingan keluarga Sudirman. Pihak keluarga mengaku kesulitan menemui Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Wilson Tambunan maupun Polda Jabar seakan mengekang kebebasan Sudirman. Kakak Sudirman, Beni Indrayana, mengaku ada yang janggal terhadap perlakuan pihak kepolisian terhadap adiknya. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadoni. Selain itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadoni.
Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2G mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat